Penantian panjang pengurus Provinsi Persatuan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Perbasasi Jawa Tengah untuk melihat atlet-atletnya tampil di multi-event nasional akhirnya terjawab setelah tim softball putri mereka berhasil lolos kualifikasi PON 20 Papua. PP Perbasasi Jateng pun sudah melakukan training center sejak awal Agustus lalu di kampus Universitas Negeri Semarang. Skuad tim softball putri Jateng berkekuatan 15 atlet, termasuk atlet andalannya yang membela timnas SEA Games yakni Monica Laras Ratri Adriana. Kalau sekarang persiapan kita bisa dibilang udah 85%. 85% karena kita udah tryout, kita udah latihan itu kurang lebih dari bulan Januari sampai sekarang, hampir 1 tahun ya. Gitu. Persiapan kita sudah 85%, sisanya kita tinggal persiapan mental dan kebugaran setiap harinya. Itu sih. Ini merupakan kali pertama Jawa Tengah bisa meloloskan tim softball putri mereka ke ajang Pekan Olahraga Nasional setelah absen dalam 5 edisi PON sebelumnya. Tak pelak, kesempatan emas ini pun disambut gembira Perbasasi Jawa Tengah, khususnya para atlet yang akan berlaga. Rasanya sih pasti pertama seneng banget dan nggak pernah menyangka. Karena teman-teman semua yang di sini itu bukan dari atlet softball itu bukan dari kecil. Mereka semua dari gede. Jadi ada yang mulainya dari kuliah. Kayak saya sendiri, saya mulainya itu semester 7 berarti. Terus teman-teman ada yang mulainya dari SMA gitu. Jadi memang mereka latihan, kita semua latihan tuh baru 1, baru 2 tahun. Dan kita bisa lolos PON itu benar-benar yang rahmat Tuhan yang luar biasa banget sih. Dan pastinya seneng banget. Tujuan kita cuma pengen bikin sejarah buat Jawa Tengah. Yang selama ini Jawa Tengah nggak dianggap banget tentang softballnya. Orang nggak kenal apa sih softball gitu ya. Di Jawa Tengah orang nggak kenal. Pasti tahunya softball itu apa? Kasti ya. Kayak gitu ya. Kita pengen membuka mata orang-orang di Jawa Tengah khususnya bahwa softball itu ada dan Jawa Tengah itu punya softball yang luar biasa. Gitu. Perasaan saya sendiri alhamdulillah bangga sekali. Yang pertama, cita-cita saya dari kecil memang bisa mewakili Jawa Tengah di kancah nasional. Pertama itu ketika prapon, saya sudah merasa bangga bisa mewakili Jawa Tengah. Dan kemudian tidak disangka karena kami tidak ditarget, kami bisa lolos di PON itu suatu kebanggaan tersendiri, memikul tanggung jawab se-Jawa Tengah. Itu saya dan teman-teman itu sangat bangga dan sangat gembira sekali. Penuh semangat untuk menuju ke PON 2020. Persiapan terus dimatangkan, termasuk menjalani tryout dan beruji coba pun juga sudah dijalankan. Segala kekurangan baik dari sisi teknis maupun non-teknis terus diperbaiki menjelang keberangkatan tim menuju Papua. Setelah dari tryout di Jakarta, akhirnya kita ya adalah beberapa evaluasi yang kita peroleh, antara lain ya untuk batting, terutama batting, karena kita batting masih tertinggal kalau dibandingin daerah lain. Nah ini kita ngejar untuk battingnya. Kalau untuk fieldingnya kita masih bisa untuk mengimbangi, alhamdulillah. Tinggal ya itu tadi memperkuat batting supaya kita bisa mengimbangi daerah lain. Hebatnya dengan segala keterbatasan sarana prasarana, Monica dan kawan-kawan tidak patah semangat dan terus berlatih keras untuk bisa mewujudkan ambisi mereka nanti. Kalau yang beda yang pasti untuk lapangan ya, karena selama pandemi ini kita susah banget cari lapangan. Kita yang rencana mau TC di Jogja, di lapangan yang memang standar, karena untuk di sini lapangannya nggak standar, itu kita kesusahan. Di UNJ sendiri sampai sekarang masih lockdown. Yang kemarin kita rencana setelah dari Jakarta kita mau TC ke Jogja, tapi karena masih PPKM ini kita nggak bisa mencoba lapangan yang belum standar. Sama mencari lawan tanding. Karena yaitu karena masih banyak yang baru, butuh jam terbang, dan itu kita susah banget nyari lawan tandingnya. Kesempatan tampil berlaga di ajang PON kali ini benar-benar tidak ingin disia-siakan atlet softball putri Jawa Tengah. Meski tidak diunggulkan dan tidak dibebani target khusus dari pemerintah Jawa Tengah, namun para atlet memendam motivasi tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi Jawa Tengah. Yang pertama, yang jelas saling menguatkan satu sama lain. Ketika ada teman mentalnya di bawah atau sedang ganjing, kita selalu saling menguatkan. Di lain itu kita juga selalu jangan lupa untuk berdoa. Terus latihan apa yang kita rasa kurang, karena kan di tryout kemarin kita bisa mengevaluasi apa kekurangan kami gitu. Nah di situ setelah itu kita memperbaiki
untuk menjadi lebih baik untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita saat tryout kemarin. Kalau harapan kita nanti saat di Papua, satu, kita main maksimal. Yang kedua, kita tetap kompak, kita tetap semangat, kita menunjukkan yang terbaik. Dan yang ketiga baru juara. Harapannya itu. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Jawa Tengah, itu aja. Walaupun yang udah kita lalui, susah senengnya, banyak susahnya ya sebenarnya. Jadi atlet Jawa Tengah pasti susahnya banyak gitu. Tapi senengnya lebih banyak juga. Dari merintis susah gitu ya. Mungkin kita tidur aja teman-teman yang di sini kita tidurnya nggak di hotel kayak atlet-atlet lainnya, di apartemen enggak gitu. Kita tidurnya hanya di kos-kosan biasa dari bulan Januari sampai sekarang. Kita makan sederhana dan lain sebagainya. Intinya kita cuma mau berjuang, harapan kita nanti hasilnya apapun kita akan terima. Karena itu hasil yang terbaik dari kita, yang kita berikan untuk Jawa Tengah. Sobat olahraga, saat ini saya sedang berada di Universitas Negeri Semarang dan di sini ada tim softball putri Jawa Tengah yang sedang menjalani pemusatan latihan menuju PON 20 nanti. Lalu bagaimana latihannya? Yuk kita lihat mereka. Baik, sudah bersama dengan saya saat ini Ketua Pengprov Perbasasi Jawa Tengah, Bapak Daniel Toto. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Daniel? Sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Daniel, saat ini untuk PON 20 sudah di depan mata dan tinggal menghitung hari. Bagaimana sih Pak persiapan untuk teman-teman atlet dari tim softball putri Jawa Tengah? Iya. Jadi persiapan kami latihan desentralisasi 3 bulan, terus sentralisasi 3 bulan terakhir yang 2 bulan pertama di Kota Pekalongan dan kemarin tryout di Jakarta, terus sekarang 1 bulan terakhir berada di Semarang. Jadi persiapannya yang ini latihan adalah hasil dari evaluasi pertandingan saat tryout di Jakarta. Total latihan sudah 6 bulan. Nah, kali ini PON 20 kita laksanakan di masa pandemi, masih berada di tengah-tengah masa pandemi. At least berarti masa latihannya kemarin juga kan kenceng-kencengnya PSBB itu Pak. Ya. Nah, gimana Pak untuk latihan kemarin, tantangannya sendiri itu bagaimana? Iya, jadi kenapa kami mengambil di daerah Kabupaten Pekalongan yang jauh? Saat itu di Jawa Tengah ini Kabupaten Pekalongan pas tingkat pandeminya berkurang atau lebih tidak ganas. Oke. Ya, lebih tidak ganas. Jadi kita pandemi di latihannya di Kabupaten Pekalongan. Untuk target optimisme dari tim softball putri Jawa Tengah apa Pak untuk PON 20 nanti? Ini baru Ketua Pengprov bicara, kami tidak ada target. Oke. Tapi yang mempunyai target juara adalah anak-anak dan pelatihnya. Seperti itu Mbak Maggie. Oke. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak ini all out sekali. Dan kondisi sekarang pada pemain-pemain yang pada prapon itu muncul, sebanyak yang sudah hilang karena usia lewat. Jadi kekuatan saat ini seimbang. Kekuatan saat ini seimbang. Jadi tidak ada kata tidak menang dan terbaik. Oke. Waduh, luar biasa sekali ya ternyata. Nah, untuk Pak Daniel, ini kan dari jenengan dari Provinsi KONI tidak ada target sebetulnya, tapi optimisme dari rekan-rekan atlet sendiri dan juga pelatih untuk mendapatkan emas, ya kan? Bagaimana sih untuk dari cara mereka meraih emas itu, Pak? Ya. Jadi yang pertama adalah rajin, semangat dalam latihan. Oke. Ya,
Yang kedua, instruksi pelatih mutlak diperhatikan. Dan ini tanpa lelah, pagi sore latihan. Jadi di dalam target latihan ini anak-anak luar biasa semangatnya. Makanya mereka mempunyai target. Kenapa kalau ke Papua ndak menang, ndak juara, kan begitu. Betul. Sekalian aja pokoknya langsung hajar ya Pak ya, mumpung berangkat ke Papua nih. Iya. Oke, baik Pak. Ini berbicara masalah pembinaan untuk secara umum saja, untuk pembinaan dari tim softball putri di Jawa Tengah itu bagaimana Pak? Ya, jadi kondisi awal kami sudah 5 kali PON tidak lolos. Oke. Maka saya ngambil langkah bahwa saya menjaring atlet sebanyak-banyaknya. Kami mengadakan pembentukan pengurus cabang. Lantas setelah pengurus cabang terbentuk, kami adakan kompetisi-kompetisi. Maka di situ banyak muncul pemain-pemain baru, dan itu di situ kita bisa mengambil pemain-pemain yang dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Murni dari Jawa Tengah semua, tidak ada yang lain. Oke. Ya. Baik Bapak, luar biasa sekali. Kita semua doakan semoga tim softball putri dari Jawa Tengah untuk menuju PON 20 nanti pulang mendapat juara, mendapat emas ya. Amin. Ya. Oke, baik kalau gitu kami ucapkan terima kasih Pak Daniel sekali lagi. Semangat dan luar biasa. Terima kasih. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua Perbasasi Jawa Tengah. Kita masih ada informasi menarik selanjutnya. Tetap di Spirit. Pemirsa TVRI yang berada di seluruh Indonesia, saat ini Anda sedang menyaksikan simulasi game atau fielding yang dilakukan oleh tim Pelatda PON Jawa Tengah softball putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit peraturan tentang permainan softball. Jadi permainan softball itu terdiri dari inning yang biasa disebut di cabang olahraga lain yaitu babak. Satu babak atau satu inning terdiri dari A dan B. Jadi setiap masing-masing tim itu harus memenuhi defensif atau jaga, kemudian ofensif dan memukul. Jadi ketika disebut satu inning penuh, maka setiap tim harus memenuhi jaga dan juga memukul. Perolehan poin dalam permainan softball itu didapatkan dari setiap pemain yang berhasil melewati base 1, base 2, base 3 kemudian kembali ke home, itu maka disebut 1 poin. Begitu. Tapi kalau misalkan tidak sampai ke home, walaupun si pelari sampai ke B1, 2, dan 3 itu tidak disebut poin. Jadi perolehan poin hanya dihitung ketika si pelari mampu mencapai home dan dihitung 1 per 1 orang pelari. Untuk pergantian inning, maka harus tim penjaga, tim defense itu harus mematikan 3 pemain dari tim pemukul begitu. Ketika sudah ada 3 pemain yang mati, maka akan terjadi pergantian inning. Yang tadinya memukul kemudian berganti berjaga, yang berjaga kemudian berganti memukul. Nah, pergantian itu disebut 1 inning. Nah, di softball itu ada inning A dan inning B. Inning A itu adalah inning untuk pemukul, inning B adalah inning untuk yang defense kemudian memukul, seperti itu. Kemudian yang disebut mati itu bila bola dipukul tinggi kemudian langsung ditangkap oleh penjaga, itu yang memukul otomatis langsung mati. Atau mati bisa disebut juga ketika dia menuju ke base, kemudian bolanya dilempar ke penjaga dan penjaga menangkap dengan sempurna, menginjak base-nya, itu juga disebut mati. Ya, jadi ketika sudah ada 3 mati, maka terjadi pergantian inning. Begitu permainan softball dan dilakukan selama minimal 5 inning dan maksimal 7 inning dalam 1 kali pertandingan. Untuk home run itu ada 2 tipe home run. Home run yang langsung keluar pagar, jadi di belakang lapangan softball itu ada pagar atau fence. Ketika pemukul bisa memukul sampai keluar pagar, kemudian dia bisa lari dari base 1, base 2, base 3 langsung ke home, itu home run, poinnya 1. Ya. Tapi kalau di dalam base ada pelari, ya pelarinya akan pulang semua. Kalau isi semua ada 3 orang pelari, kemudian dipukul keluar ke pagar, maka poinnya pulang semua menjadi 4.
Ada juga home run yang di dalam pagar. Nah, home run di dalam pagar biasanya terjadi ketika batter ini memiliki kecepatan lari yang cukup tinggi. Jadi dia bisa sampai ke home dengan proses bola masih diambil penjaga kemudian dalam proses lempar. Begitu. Oke, untuk memukul memiliki kesempatan 3 kali strike dan 4 kali ball. Ketika 3 kali strike bola tidak terpukul, maka si batter akan dinyatakan mati atau out. Tapi sebaliknya, ketika dia bola yang dilempar pitcher tidak masuk zona strike sebanyak 4 kali, maka batter memiliki kesempatan untuk lari ke base 1 secara gratis, tidak perlu memukul. Saya jelaskan posisi permainannya dalam permainan softball untuk posisi jaga. Jadi posisi 1 yang biasa disebut posisi 1 adalah pitcher yang berada di tengah, dia adalah pelempar. Kemudian posisi 2 adalah catcher yang jongkok di belakang pemukul yang memakai pakaian lengkap seperti robot. Kemudian posisi 3 adalah penjaga base 1, kemudian posisi 4 adalah penjaga base 2, lalu posisi 5 adalah penjaga base 3, posisi 6 adalah shortstop yang ada di tengah-tengah antara base 2 dan base 3, kemudian posisi 7, 8, 9 adalah outfield yang berada di luar diamond atau lapangan infield, biasanya kita menyebut yang ada di belakang sebanyak 3 orang. Jadi satu tim terdiri dari 15 orang, namun yang berada di lapangan itu hanya 9 orang. Sisanya adalah substitute player. Jadi di dalam pertandingan softball itu tidak ada yang namanya seri, jadi harus ada yang menang. Jadi kalau misalkan ada kita itu main 5-7 inning, ya. Ada juga beberapa ground rules yang menyatakan bahwa boleh dilakukan selama 2 jam. Selama 2 jam tersebut kita bisa menempuh berapa inning. Tapi juga di beberapa pertandingan tertentu, khususnya untuk yang final, semifinal itu diterapkan 7 inning full. Memang maksimalnya 7 inning. 7 inning mau waktunya 4 jam, 5 jam ya 7 inning harus diselesaikan. Begitu. Kemudian ketika 7 inning skor masih sama, 4 sama misalkan, maka akan terjadi namanya tie break. Nah, tie break itu adalah kondisi di mana kedua tim mendapatkan nilai sama. Di inning tambahan berikutnya akan ada pelari di base 2. Nah, pelari di base 2 ini mekanismenya sama. Jadi yang terakhir mati di inning sebelumnya, dia akan jadi pelari di base 2. Kemudian tetap mekanismenya sama, akan ada 3 mati, jadi harus melakukan 3 mati untuk pergantian ini. Selama belum ada yang leading poinnya, tie break akan berlangsung terus. Bisa sampai inning 9, bisa sampai inning 10, sampai ditemukan mana yang leading poinnya. Tapi inningnya harus full. Jadi kalau inning pertama tim penjaga berjaga, maka dia harus punya kesempatan mukul. Jadi inningnya harus full, jadi berjaga dan memukul. Ketika poinnya leading, maka tim itu yang akan menjadi pemenang. Jadi tidak ada seri di dalam permainan softball, jadi harus ada pemenangnya. Demikian peraturan pertandingan dalam permainan softball dan sistem poin serta penilaian. Semoga pemirsa dapat memperoleh pengetahuan tentang olahraga softball. Salam olahraga jaya! Tidak terasa 30 menit sudah Spirit menemani Anda semua. Dan di sini Maggie mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Ingat, kita masih berada di dalam masa pandemi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jangan lupa untuk vaksin. Tetap sehat dengan berolahraga. Sampai jumpa!